Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo Mojopahit Antik semuanya dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan Galeri Bumi Mojopahit untuk di episode kita kali ini. Bolo semuanya, saya mengajak panjenengan semuanya untuk melihat dari sebuah pusaka dari koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Yang mana pusaka ini sudah saya persiapkan di atas meja, yang mana di sini nanti kita akan jadikan sebagai bahan belajar bersama-sama dalam mengenal dunia Tosan Aji. Dan juga seperti biasanya, saya juga sedikit akan informasikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita belajar bersama-sama dalam mengenal dunia Tosan Aji. Karena memang perbedaan dari Tosan Aji dan juga besi-besi yang lainnya adalah Tosan Aji atau Wesi Aji ini, dia memiliki sebuah energi doa yang terkandung di dalam sebuah Wesi Aji ini atau sebuah pusaka ini. Itulah kenapa disebutnya adalah Wesi Aji, karena memang dia ada ajinya atau berharga daripada besi-besi yang lainnya. Nah, ini yang membedakan dari besi-besi lainnya, karena memang di dalam Wesi Aji ini juga memang terkandung dari sebuah tuah. Karena memang saya sangat yakin panjenengan memahami sebuah pusaka pasti sedikit banyak, pasti juga selain untuk uri-uri budaya, juga ingin mendapatkan sebuah berkah dari doa sang empu dulu, yaitu dalam bentuk tuah pusaka. Nah, ini adalah pusaka yang di episode kita kali ini kita akan jadikan sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Warangkanya bisa dibilang sangat sederhana, tetapi nampak kesannya itu dia bersih, glowing, dan juga nampak meriayani. Ini warongkonya memakai warongko Gayaman Jogja, estimasinya adalah kayu timoho, memakai pendok selorok kemalu merah polo. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama. Sekaligus di sini nanti akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Baik, kalau mau coba semuanya dimanapun Anda berada, nah ini adalah wujud dari pusaka kita untuk di episode kita kali ini. Kita akan melihat dulu dari keindahan warangkanya, karena memang segala sesuatu itu harus dinikmati secara lebih teliti. Dari kalau kita pusaka, kalau kita memiliki sebuah pusaka, sebelum kita menikmati dari pusaka, alangkah baiknya, alangkah eloknya kita menikmati dulu dari keindahan luarnya, yaitu keindahan dari warangkanya. Karena warangkan ini pun juga merupakan sebuah seni, bolo. Jadi membikinnya pun juga menggunakan ilmu seni, ya, seni kerajinan. Lalu untuk di pola atau motif dari kayunya ini pun juga seni, yaitu seni alam. Nah, ini kalau kita melihat seperti ini, dia kan bermotif-motif seperti ini kan jadinya tambah bagus, ya. Jadi antara seni alam dan juga seni manusia itu digabung menjadi satu kesatuan, menjadikan sesuatu yang patut untuk dibanggakan, patut untuk dihargai. Nah, ini kalau kita melihat Bolo Mojopahit semuanya, nah ini untuk di warongkonya memakai warongko Gayaman Jogja. Estimasi kayunya adalah kayu timoho. Dan untuk di pusaka ini dilengkapi dengan pendok selorok kemalu merah, bolo. Kesannya bersih, glowing, dan juga nampak meriayani. Nah, ini seperti ini. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Sekaligus di sini nanti akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Baik, belum mau coba semuanya. Nah, ini adalah wujud dari pusaka kita di episode kita kali ini. Kalau kita melihat wujud dari pusakanya sudah sungguh sangat sederhana sekali. Jadi ricikannya sangat sederhana sekali. Ini kalau di dalam dunia Tosan Aji namanya adalah pusaka dengan dapur brojol. Nah, dapur brojol dengan pamor pedaringan kebak. Ini dalam pengetahuan Tosan Aji saya masuknya di pamor pedaringan kebak. Nah, ini kalau kita melihat di bagian gonjonya, ini ternyata juga ada pamor lain, bolo. Di bagian serah cecaknya ini ada pamor pasu alam. Nah, ini. Nah, di bagian serah cecaknya ini ada pamor pasu alam. Jadi bulatan berada di bagian ujung dari gonjonya. Nah, ini. Nah, ini kan terlihat dia bulat.
Ini dalam pengetahuan toleransi saya namanya adalah pamor pasu alam. Sedangkan di bagian tengah-tengah, nah di tengah-tengahnya ini juga ada pamor bulatannya ini sepertinya. Nah, di baliknya pun juga ada. Ini kalau nggak salah namanya adalah pamor rojo temenang. Nah, di bagian sor-soran dari bila ini, kalau kita perhatikan Bolo Mojopahit antik, ini seperti membentuk sebuah siluet kepala orang dan juga ada badannya. Nah, ini seperti kalau nggak salah ini masuknya di Pamorojo Gundolo. Kalau Pamorojo Gundolo itu untuk dituanya berkisar untuk hal-hal perlindungan pemilik atau untuk hal tolak balak. Nah, kalau untuk di Pamor Pasu Alam kalau nggak salah untuk di daya tuahnya apabila kita pakai untuk melakukan sesuatu perdagangan ataupun juga yang lainnya itu akan cepat mendapatkan hasil. Nah, itu seperti itu. Oke, langsung saja kita akan sedikit ulas tentang filosofi dan juga tuah dari dapurnya dulu, yaitu dapur brojol. Nah, brojol atau brojol ini memiliki arti keluar dengan mudah atau lancar. Nah, kata brojol ini juga identik dengan kelahiran jabang bayi ke dunia. Tetapi makna sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Dan pesan yang disampaikan oleh sang empu ini adalah agar manusia ini dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali pada fitrahnya. Karena fitrah manusia memiliki kecondongan percaya pada kuasa Tuhan dan meyakini segala yang terjadi merupakan dari takdir kehidupan. Dan jika membicarakan tuah ini maka keris dengan dapur brojol ini diyakini untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan, termasuk urusan untuk hal karir, untuk hal rezeki, cita-cita, atau segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Itu adalah filosofi dan juga tuah dari dapurnya, yaitu dapur brojol. Identik sekali, dapur brojol itu memang untuk dituahnya ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran atau kemudahan, baik kelancaran untuk urusan rezeki, karir, cita-cita, atau juga yang lainnya yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Nah, setelah kita tahu filosofi dan juga tuah dari dapurnya, kita akan lanjut untuk di pamornya Bolo. Nah, ini adalah pamornya, pamor Pedaringan Kebak, yang mana memiliki arti wadah atau tempat beras yang terisi penuh. Ini perlambang kesejahteraan dan juga kemakmuran hidup. Dalam kepercayaan masyarakat pecinta keris, ini makna filosofi tersebut, ini membuat pemilik pusaka dengan pamor Pedaringan Kebak ini akan senantiasa dianugerahi murah rezeki, hidup sejahtera, dan juga berkecukupan atas karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau kita melihat dari definisi filosofi dari tuah dapur dan pamornya, ini kita bisa tarik kesimpulan untuk di pusaka ini kayaknya dibabar untuk hal-hal kerezekian Bolo. Jadi untuk kelancaran dalam hal kerezekian. Nah, dari dapur dan juga pamornya ini tuahnya sama, yaitu untuk hal kerezekian, kelancaran untuk hal rezeki, mungkin seperti itu. Nah, setelah dari pamornya yang dibilah, kita akan melihat dari pamor yang ada di bagian gonjonya. Nah, karena di sini saya melihat ada dua pamor, yaitu pamor pasu alam dan juga pamor rojo temenang. Jadi di bulatan di bagian serah cecak ini namanya pamor pasu alam. Sedangkan di bagian tengah-tengah gonjo, pertemuan antara gonjo dan juga di pesi ini ada bulatan. Ini namanya pamornya adalah pamor rojo temenang. Kita akan ulas satu persatu. Nah, kita mulai dulu Bolo dari pamor pasu alam. Nah, bulatan yang berada di bagian sirah cecak ini bentuknya melingkar dan terdapat di sirah cecak. Ini tuahnya diyakini jika mencari keuntungan, nah, maka akan lekas dapat. Nah, jika dibuat untuk mencari sebuah keuntungan atau kesuksesan, ini maka lekas dapat. Itu adalah tuah dari pamor
pasu alam bulatan yang berada di bagian sirah cicak seperti ini bolo. Nah, lalu kita lihat untuk di pamor yang di bagian tengah-tengahnya ini pun juga ada pamor bulatan seperti ini. Ini adalah pamornya pamor rojo temenang, bentuknya berupa bulatan, berada di pertengahan gonjo dan juga pesi. Mempunyai tuah yang baik karena dapat menyebabkan pemiliknya mempunyai wibawa besar dan juga punya pengaruh baik pada orang di sekitarnya. Jadi selain rezekinya banyak, mendapatkan sebuah anugerah kekayaan yang banyak, dia pun juga punya pengaruh yang baik dan wibawa yang besar pada orang-orang di sekitarnya atau pada masyarakat. Itu seperti itu kira-kira bolo. Nah, ini adalah sebuah pusaka yang sangat istimewa dari dapur yang sederhana tetapi memiliki keunggulan atau ketajaman dari sisi filosofi dan juga tuah, baik dari dapurnya ataupun juga dari pamor yang menyertai bilah pusakanya. Oke, bolo Mojopahit, mungkin untuk di episode kita kali ini cukup sekian. Nah, ini kita untuk di pembahasan pusaka di episode kita kali ini, yaitu pusaka dengan dapur brojol, dengan pamor di bilah pedaringan kebak, sedangkan di bagian gonjo terdapat pamor pasu alam dan juga pamor rojo temenang. Nah, mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Karena keris ini bukan hanya sebagai benda koleksi atau senjata saja, ini tapi juga wujud simbol spiritual dan juga nilai kehidupan dalam budaya Jawa. Karena keris ini identik dengan tuah yang merupakan manifestasi dari doa dan juga harapan pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sejatinya merawat pusaka ini sama halnya dengan merawat doa dan harapan agar kita selalu ingat dengan apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi cita-cita kita. Saya Tony Kristanto, salam piandel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.